Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Keris Jegal Mayit, awal sebuah kebangkitan. Cerita ini ditulis oleh Ristori dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keris Jegal Mayit. Emosi Aswan semakin membuncah. Ia menggenggam kalung Pasopati menggunakan seluruh kekuatan Asoka yang sudah ia pulihkan. Aura putih menyelimuti dirinya, tangan dan kakinya diselimuti energi putih berbentuk cakar. Dengan amarah yang membuncah di dalam dada, Aswan menerjang ke arah Patikolo dengan kecepatan yang luar biasa. Aura putih menyelimuti dirinya, setiap gerakannya cepat dan penuh dengan kekuatan Asoka. Tangan dan kakinya yang diselimuti energi putih berbentuk cakar menyerang tanpa ampun. Patikolo terkejut dengan kekuatan baru yang dimiliki Aswan, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Aswan dengan lincah menghantam tubuh Patikolo, membuatnya tercabik-cabik. Setiap serangan Aswan tidak hanya mengenai fisik, tapi juga menyerang ke dalam, mengoyak kekuatan asap hitam yang membentuk tubuh Patikolo. Sementara itu, Suko dan Arlingga meskipun awalnya terpukul dengan kabar tentang Mahendra, kini merasa kekuatan mereka kembali pulih melihat Aswan bertarung dengan segenap hati dan kekuatan. Mereka merasa api semangat dalam diri mereka kembali menyala. Mereka bersiap mengumpulkan energi masing-masing, bertekad untuk berjuang bersama Aswan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Mahendra, Suko. Kamu benar. Aku harus membalaskan perlakuan dirinya terhadap Mas Sena. Situasi menjadi tegang, udara dipenuhi dengan desingan dan ledakan energi. Patikolo berusaha mempertahankan diri, tapi serangan bertubi-tubi dari Aswan, Suko dan Arlingga membuatnya semakin terdesak. Serangan mereka bukan hanya fisik, tapi juga simbol dari persatuan dan tekad yang kuat, membawa harapan bagi mereka yang telah menderita. Di sisi lain, jauh dari pertempuran yang baru saja terjadi, terdapat sebuah tempat sunyi di mana tanahnya merah oleh cairan kehidupan yang telah tumpah. Mahendra terbujur kaku, cincin pancasona yang melingkar di jemarinya tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya itu bagai kabut ajaib, mulai menyelimuti seluruh tubuhnya, menghadirkan aura mistis yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Cahaya itu begitu terang, menyinari area sekitarnya dan membuat cairan merah yang bercerai-berai di tanah perlahan menghilang, seolah ditelan oleh bumi itu sendiri. Tubuh Mahendra yang tadinya terlihat rentah dan berlubang mulai memperlihatkan tanda-tanda pemulihan ajaib. Luka-luka yang parah secara bertahap tertutup kembali, meskipun nafasnya masih belum kembali. Namun meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Mahendra masih terbaring tidak sadarkan diri. Peristiwa ajaib yang terjadi padanya menandakan sebuah kekuatan luar biasa yang berasal dari cincin pancasona. Dalam keheningan malam, tubuh Mahendra yang kini terbungkus cahaya perlahan berhenti bersinar. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Mahendra? Apakah dia akan kembali seperti semula? Atau ada perubahan yang lebih besar yang sedang menunggu untuk diungkap? Dengan amarah yang membuncah, Aswan terus menyerang Patikolo tanpa henti. Setiap pukulan dengan tendangan yang ia lancarkan dilakukan dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. membuat angin di sekitarnya berdesing. Energi putih dari kalung Pasopati menambah daya rusak serangannya.
membuat cakar energinya menyayat udara menuju tubuh Patikolo. Patikolo meskipun terkena beberapa serangan keras yang seharusnya mampu melukai parah atau bahkan membunuh, hanya tertawa sambil mengibaskan tombak Madusena. Luka-luka yang terbentuk dari serangan Aswan termasuk sayatan dalam dan memar yang seharusnya menyakitkan, seketika menyembuh dengan sendirinya seolah-olah tubuhnya tidak terikat oleh hukum alam biasa. Darah yang sempat terciprat menguap sebelum sempat menetes ke tanah dan daging yang terbuka kembali menyatu tanpa bekas. Sementara itu Suko dan Arlingga dengan hati yang berat namun tekad yang membara mengumpulkan sisa kekuatan mereka. Kita tidak boleh menyerah. Lingga, demi Masena, kita harus bertarung. Suko dan Arlingga meski masih dilanda kebingungan dan rasa tidak percaya atas nasib Mahendra, mengumpulkan sisa kekuatannya. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada waktu untuk berduka. Mereka harus berdiri dan bertarung, membantu Aswan dan melawan musuh yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ini. Patikolo melihat keteguhan hati mereka hanya tertawa mengejek. Sungguh menyedihkan. Kalian masih berharap bisa mengalahkan aku? Bukankah anak yang aku bunuh itu lebih hebat dari kalian? Jadi percuma saja kalian bersikeras melawanku kalau hasilnya akan sama saja. Dalam pertarungan sengit tersebut, Aswan sempat berbenturan langsung dengan tombak Madusena yang dipegang oleh Patikolo. Dalam bentrokan itu, dia merasakan sesuatu yang tidak terduga, sebuah residu energi milik Mahendra. Menyadari hal itu, emosi Aswan mulai mereda. Dirinya merasa kalau itu seperti memberi sebuah isyarat. Aswan mundur menghampiri Suko dan Arlingga, matanya bersinar penuh kepastian. Suko, Arlingga, aku merasakan sesuatu. Merasakan apa, Mas? Aku merasakan hawa keberadaan Mahendra dari tombak miliknya. Jika dia sudah dibunuh Patikolo, seharusnya semua energinya sudah tidak ada. Berarti Mahendra masih hidup? Mungkin saja. Tapi aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Energinya semakin melemah. Syukurlah. Lalu bagaimana, Mas? Apa kita berpencar untuk memastikan keadaannya? Apa kalian masih berharap pada yang telah mati? Percuma saja. Apapun yang akan kalian lakukan padanya tidak akan membuat nyawanya bisa kembali. Aku sudah melubangi perutnya hingga tembus. Keajaiban Tuhan kalian pun tidak akan bisa mengembalikannya. Mari kita selesaikan semua ini. Aku sudah mulai bosan dengan permainan ini. Aswan dengan tatapan tajam dan suara yang mengandung amarah yang terkendali membalas ejekan dari Patikolo. Jangan sekali-kali meremehkan kekuatan yang lebih tinggi dari kita. Kau mungkin telah melakukan banyak kejahatan, Patikolo. Tapi jangan kau anggap yang kuasa akan membiarkanmu terus berlaku semena-mena. Benar. Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Kau mungkin mengira dirimu telah menang. Tapi perjuangan kami belum berakhir. Kekuatan Mahendra yang kami rasakan adalah bukti bahwa harapan masih ada, dan itu datangnya dari kehendak yang lebih besar. Kau mungkin mengira kau telah menghancurkan segalanya, Patikolo. Tapi selama kita masih berdiri di sini, selama kita masih memiliki kepercayaan pada keadilan, perjuangan kami tidak akan pernah sia-sia. Kami akan terus bertarung. Tidak hanya untuk Mahendra, tapi untuk semua yang telah kau sakiti. Kalian pikir dengan kata-kata semangat itu kalian bisa mengalahkanku? Kekuatan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Aku telah diberkahi dengan kekuatan yang tidak tertandingi, dan tidak ada Tuhan atau siapapun yang bisa menghentikanku. Patikolo mengucapkan sebuah mantra yang membuat udara seketika menjadi dingin dan berat. Dari dalam tanah, 10 sosok mayat hidup pendekar muncul satu demi satu. Mereka adalah pejuang yang pernah gagah berani, kini hanya tubuh tak bernyawa dengan mata yang kosong dan kejam.
Kulit mereka pucat dan kering, luka-luka pertarungan masih terlihat jelas. Sayatan, tusukan dan luka bakar sebagai tanda pertempuran yang pernah mereka hadapi. Setiap dari mereka menggenggam senjata pedang berkarat, tombak patah dan perisai yang penyok, simbol dari kejayaan yang telah lama hilang. Langkahi mereka jika kalian mampu. Pasukan mayat pendekar yang sudah aku kalahkan, akan aku tunjukkan perbandingan di antara kalian dengan diriku. Ketika pertarungan dimulai, ketegangan di udara menjadi semakin terasa. Mayat hidup yang dibangkitkan Patikolo bukan sembarang lawan. Mereka adalah pejuang yang telah terasah dalam berbagai bentuk seni bela diri dan penguasaan senjata yang jauh lebih hebat daripada yang pernah dihadapi Aswan, Suko, dan Arlingga. Aswan dengan gerakan yang cepat menebas kepala beberapa mayat hidup hingga terlepas dari lehernya. Namun kejutan menanti mereka ketika kepala yang telah terpisah dari leher bergabung kembali dengan asap hitam yang menyelimuti dan menyambungkannya kembali tanpa cacat. Kepalanya menyatu kembali. Sementara itu, Suko menggunakan cemetinya untuk melubangi beberapa bagian tubuh mayat hidup, berharap serangannya akan memberikan dampak yang signifikan. Namun upayanya terasa sia-sia ketika tubuh yang terluka itu seketika menyatu kembali seolah-olah tidak pernah terluka. Tubuhnya kembali seperti sedia kala. Arlingga dengan kecerdasan taktisnya memilih untuk menggunakan pendekatan yang berbeda. Dia memfokuskan diri untuk memahami aliran energi yang menghidupi mayat-mayat hidup tersebut yang terhubung langsung dengan Patikolo. Dengan kemampuan belatinya, Arlingga bergerak lincah menyerang titik-titik vital yang diidentifikasi sebagai pusat aliran energi pada salah satu mayat hidup. Serangannya berhasil memutus aliran energi, membuat satu dari mayat hidup tersebut lumpuh, tidak mampu bergabung kembali ketika diserang. Kalian lihat itu? Hebat kau, Lingga. Bagaimana caranya? Kita harus memutus aliran energi mereka. Itulah kunci untuk menghentikannya. Kalian lumpuhkan mereka. Biar aku yang memutus aliran energinya menggunakan belati Kurdawinata. Dengan informasi baru ini, Aswan dan Suko segera mengubah strategi mereka. Pertempuran berlanjut dengan ketiga pendekar itu mencoba menerapkan taktik baru Arlingga, sambil tetap menghadapi serangan tanpa henti dari mayat hidup pendekar yang terus mencoba menghancurkan mereka dengan ilmu bela diri dan penguasaan senjata yang luar biasa. Sementara mereka bertarung, Patikolo hanya menonton dari kejauhan. Amarah dan kepuasannya bercampur dalam ekspresinya. Dia tidak mengira bahwa lawan-lawannya akan mampu menemukan cara untuk melawan balik, namun tetap yakin dengan kekuatan mayat hidup pendekarnya. Pertarungan itu belum menunjukkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tetapi Aswan, Suko, dan Arlingga telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah tanpa memberikan perlawanan yang sepadan. Aswan melumpuhkan beberapa dari mayat hidup lalu membacakan amalan pengikat raga seperti milik Mahendra. Meski tidak sekuat milik Mahendra, namun kalau hanya untuk menahan mayat hidup pasukan Patikolo, itu sudah cukup. Setelah Aswan berhasil melumpuhkannya, Arlingga segera menyayat bagian tengkuk mayat hidup itu hingga membuat mereka seketika terkulai, lalu melebur menjadi satu dengan tanah. Rupanya kalian cukup hebat juga, tapi itu tidak akan mengubah takdir kalian. Patikolo merentangkan kedua tangannya lalu membacakan sebuah mantra. Keris jagal mayit yang disimpan Suko mulai bergetar. Patikolo berencana memanggil keris tersebut. Mas, keris jagal mayit bergetar. Suko, Lingga, tolong tahan keris itu. Aku akan menghancurkannya. Aswan mengumpulkan segala kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Ia mulai melafalkan amalan kuno yang membuat energi dalam tubuhnya berpusat pada kepalan tangannya. Dengan niat yang bulat, dia bersiap untuk melepaskan seluruh kekuatan Asoka yang dimilikinya, menargetkan keris jagal mayit yang menjadi sumber kekuatan Patikolo. Sementara itu, Patikolo dengan sikap yang mencurigakan santai memperhatikan mereka bertiga yang bersiap menghancurkan keris jagal mayit. Sikapnya yang terlalu tenang bahkan ketika menghadapi ancaman kehancuran simbol kekuatannya.
menimbulkan tanda tanya besar. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya, seolah-olah dia menyimpan rahasia yang tidak diketahui oleh Aswan, Suko, dan Arlingga. Dengan ini, aku akan akhiri semuanya. Tangan Aswan yang bersinar dengan cahaya murni sempat tertahan oleh sebuah perisai gelap yang mengelilingi keris tersebut. Namun dengan tekad yang tidak tergoyahkan, Aswan terus mendorong dan perlahan-lahan perisai itu mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Setelah beberapa saat yang tegang, Aswan berhasil menembus pertahanan itu, menciptakan ledakan energi putih yang menyilaukan. Saat cahaya itu mulai hilang, keris jagal mayit terbelah menjadi dua bagian. Aswan berhasil menghancurkannya, membuat Suko dan Arlingga seketika memasang raut wajah senang. Kita berhasil, Mas. Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatan batin yang kupunya. Mungkin untuk sementara waktu, aku tidak akan bisa bergerak. Ningga, kita berhasil. Ini belum berakhir, Suko. Suko dan Aswan seketika ikut menoleh ke arah Patikolo. Bola mata mereka seketika melebar, melihat Patikolo masih berdiri tegak di tempatnya. Manusia bodoh, kalian pikir dengan menghancurkan keris itu, kau juga akan melenyapkanku, ha? Tidak mungkin. Jika menghancurkan kerisnya bukan cara untuk mengalahkannya, lalu bagaimana caranya? Keris jagal mayit memang sumber kekuatanku, tapi bukan berarti keris itu adalah kelemahanku. Patikolo kemudian membacakan sebuah mantra dari reruntuhan keris jagal mayit yang terbelah. Mulai muncul asap hitam tebal menutupi seluruh bilah keris yang hancur. Suko dan Arlingga juga Aswan terperangah, tidak percaya melihat asap hitam itu perlahan menghilang dan keris itu kembali menyatu. Kerisnya kembali utuh. Ekspresi terkejut kalian sungguh menghibur. Sudah ku bilang, belum ada yang mampu melenyapkan aku. Bahkan leluhur kalian juga tidak mampu mengalahkanku. Mereka hanya bisa menyegelku. Mereka bertiga merasa kehilangan kata-kata. Rasa putus asa mulai menyelimuti pikiran mereka. Seluruh upaya dan kekuatan telah mereka kerahkan hingga batas maksimal. Namun mereka masih belum mampu mengalahkan Patikolo. Tahan keris itu, jangan sampai jatuh ke tangannya lagi. Mereka bertiga segera berusaha menggapai keris jagal mayit yang kembali bergetar, berjuang sekuat tenaga untuk menahan agar tidak kembali ke tangan Patikolo. Percuma saja, kalian tidak akan bisa menahannya. Dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan itu, suasana menjadi tegang dan penuh keputusasaan. Udara semakin berat, dipenuhi dengan aura kegelapan yang semakin menekan. Namun di tengah keputusasaan, mereka bertiga tidak menyerah, berusaha mencari celah sebuah harapan, walau sekecil apapun, untuk mengakhiri tirani Patikolo. Di tengah keheningan yang mencekam, kesadaran mengambang dalam kekosongan. Kegelapan yang menyelimutiku seakan menjadi dunia baru yang sunyi dan hampa. Dinginnya meresap ke tulang, menimbulkan rasa yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku terapung dalam kekosongan, tanpa arah, tanpa cahaya, hanya kesendirian yang mencekam. Gelap sekali di sini. Di mana aku berada? Di mana? Kenapa tubuhku terasa dingin sekali? Aku tidak tahu berada di mana sekarang, hanya kegelapan pekat yang dapat aku lihat. Seluruh tubuhku juga terasa dingin sekali. Terakhir kali aku menerima serangan fatal dari Patikolo. Apa mungkin aku sudah mati? Tapi kenapa luka di perutku sudah tidak ada, hanya meninggalkan bekas bajuku yang terkoyak? Ya Allah, beri aku petunjuk. Di mana aku sekarang? Mahendra. Siapa yang memanggilku barusan? Pejamkan matamu sejenak, Mahendra. Untuk apa? Suara itu tidak menjawab lagi, meninggalkanku dalam ketidakpastian. Namun dalam gelap yang sudah seperti keabadian, apalagi yang bisa aku lakukan? Dengan rasa penasaran yang menggebu dan sedikit keberanian yang tersisa, aku memutuskan untuk menuruti.
Ku peluk kegelapan dengan menutup mata, meski ironis karena di sini sudah tidak ada cahaya. Namun tak lama setelah itu, suasana yang ajaib terjadi. Sensasi aneh melanda, seolah tubuhku terangkat dan dibawa menembus dimensi lain. Dingin yang menusuk perlahan mereda digantikan oleh kehangatan yang samar. Kegelapan yang sempat menyesakan kini terasa lebih ramah, seakan memberi ruang pada sesuatu yang baru. Di dalam hampa yang tidak bertepi ini, aku merasa seakan berada di ambang antara ada dan tiada, di mana waktu dan ruang kehilangan maknanya. Sensasi mengambang tanpa beban, namun diiringi dengan keinginan kuat untuk menemukan jawaban atas semua misteri yang menyelimuti kondisiku saat ini. Suara itu muncul lagi dalam keheningan, kali ini lebih lembut dan mengundang. "Buka matamu, Mahendra." Ia meminta dengan suara yang terdengar penuh kasih. Aku menuruti, mengatasi keengganan yang muncul dari ketidakpastian tempat aku berada. Ketika mataku terbuka, penglihatanku awalnya kabur, seolah terhalang oleh tirai kabut yang tipis. Namun perlahan semuanya mulai terfokus dan menemukan diriku dalam suasana yang sama sekali baru. Tempat apa ini? Aku berada di sebuah ruang yang terasa suci, penuh dengan cahaya yang lembut dan hangat, mengusir rasa dingin dan kegelapan yang sempat aku rasakan. Ruangan itu dihiasi dengan ornamen dan simbol yang memancarkan aura mistis, namun memberikan rasa kedamaian. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar dan di atasnya seorang pria berpakaian serba putih dengan sorban duduk menghadapku. Ia tampak tenang dan penuh wibawa. Siapa orang itu? Wajah pria itu memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang mendalam. Entah bagaimana terasa familiar, seperti mengingatkanku pada cermin masa depanku sendiri. Namun jauh lebih tua, seolah dia adalah versi diriku yang telah melewati banyak pertempuran dan juga waktu. Matanya yang dalam terasa menembus jiwa dan dia tersenyum padaku. Sebuah senyuman yang penuh kehangatan dan pengertian. "Mahendra, mendekatlah." Suaranya merdu namun kuat memecah keheningan ruangan. Aku merasa terpaku pada sosoknya, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan kakiku mendekatinya tanpa ragu. Ketika aku berjalan mendekat, ada perasaan aneh yang tumbuh dalam diriku, seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkanku dengan orang ini. Wajahnya tidak sepenuhnya asing, seakan aku telah mengenalinya dari satu tempat atau waktu yang lama. Namun aku tidak dapat mengingat kapan dan di mana. Rasa kenal itu disertai dengan rasa hormat dan kedekatan, seolah dalam dirinya terkandung jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini berkecamuk dalam pikiranku. "Mohon maaf, siapakah engkau? Kenapa aku merasa tidak asing denganmu?" "Seharusnya kau tahu siapa aku, Mahendra." Ketenangan meningkat saat aku mencoba memperjelaskan pandangan, mengamati setiap detail dari wajah orang di depanku. Ketika kontur wajahnya menjadi semakin jelas, bola mataku melebar dalam keheranan dan pengakuan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membangkitkan memori yang sangat dalam, seolah-olah terkoneksi dengan jiwaku sendiri. "Eyang Sena, apakah benar itu Eyang?" Senyum di wajah Eyang Sena menjadi lebih lebar, seolah-olah kepuasan tergambar dari pengakuan spontan itu. "Ya Mahendra, aku adalah Eyang Senapati." Kebingungan dan keheranan berkecamuk dalam diriku. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa berada di hadapannya? Leluhur yang ceritanya hanya ku dengar melalui kisah-kisah lama. Tapi mengapa aku di sini, Eyang? Apa yang terjadi padaku? "Duduklah dulu, Mahendra. Ada banyak yang harus kita bahas dan semuanya akan kujelaskan padamu." Aku mengikuti perintahnya, hati-hati duduk di atas batu reruntuhan itu. Masih dalam keadaan tercengang, Eyang Sena menatapku dengan pandangan yang penuh kasih, seakan-akan melihat ke dalam jiwaku. "Kau berada di sini, Mahendra,
Karena kau berada di persimpangan jalan hidupmu, di mana kau harus membuat pilihan yang akan menentukan masa depanmu dan nasib banyak orang. Aku di sini untuk membimbingmu, untuk memberimu kekuatan dan pengetahuan yang kau perlukan untuk menghadapi apa yang akan datang. Menghadapi apa? Menghadapi apa, Eyang? Apa yang harus aku lakukan? Kau harus menghadapi kejahatan yang telah lama meresahkan banyak orang. Mahendra, Patikolo entitas gelap yang telah kau hadapi masih belum terkalahkan. Aku di sini untuk membantumu menemukan cara mengalahkannya. Bagaimana caranya, Eyang? Untuk mengalahkan Patikolo, kau harus memahami bahwa jiwa adalah inti dari kekuatan sejati. Ketika Patikolo menciptakan keris jagal mayit, dia membelah jiwanya sendiri. Separuh jiwanya tersebut tersimpan dalam keris, membuatnya menjadi senjata dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lalu, apa maksud Eyang Sena separuh jiwa dalam keris itu bisa menjadi kunci untuk mengalahkannya? Karena separuh jiwa itu adalah bagian dari esensi Patikolo sendiri. Bayangkan jika kau memiliki dua cermin yang saling memantulkan satu sama lain. Jika dua cermin yang saling memantulkan satu sama lain, jika salah satunya pecah, pantulan tersebut akan terdistorsi. Begitu pula dengan jiwa Patikolo. Separuh jiwa yang terpisah ini, jika kembali berhadapan dengannya dalam bentuk serangan, akan menciptakan resonansi yang kuat, cukup untuk menghancurkan atau melumpuhkan jiwa Patikolo yang terpisah. Berarti keris jagal mayit itu sendiri yang bisa mengalahkannya. Benar sekali, Mahendra. Karena hanya dengan keris itu seranganmu bisa membawa separuh jiwa Patikolo yang tersimpan dalamnya untuk berhadapan langsung dengan separuh jiwa yang lain dalam tubuh Patikolo. Ini menciptakan konflik internal yang akan menguras kekuatan Patikolo, melemahkan bahkan mungkin menyebabkan kehancurannya. Jadi, aku harus menggunakan keris jagal mayit untuk menyerang Patikolo, membawa separuh jiwa yang ada dalam keris untuk bersatu kembali dengan jiwa yang ada dalam dirinya, yang pada akhirnya akan menghancurkannya. Benar. Namun ini bukan tugas yang mudah. Kau harus memiliki kekuatan spiritual, fokus, dan kemurnian hati untuk memanfaatkan kekuatan keris jagal mayit. Kau harus benar-benar bisa memahami esensinya, melawan energi hitam yang berada di keris untuk menetralkannya. Hanya dengan begitu kau bisa menggunakannya untuk menghadapi Patikolo. Aku mengangguk mengerti yang Sena telah memberikan panduan yang jelas sekaligus tugas yang sangat berat untuk mengalahkan Patikolo. Aku harus lebih dulu menetralkan keris jagal mayit, memahami esensinya, dan bersiap untuk pertarungan jiwa yang akan menentukan nasib banyak orang. Tapi Eyang, ada apa, Mahendra? bukankah aku sudah mati? Aku sudah menerima serangan fatal dari Patikolo.
Kalaupun masih hidup, kenapa aku di sini dan bisa bertemu dengan Eyang Sena? Itu semua berkat kehendak yang maha kuasa memberikan keajaiban pada cincin Pancasona Mahendra. Maksud Eyang, aku masih belum mengerti. Cincin Pancasona bukanlah cincin biasa Mahendra. Permata yang berada di cincin Pancasona adalah kelima batu Pancanaka yang menjadi satu. Maka dari itu, cincin itu memiliki kemampuan dari 5 batu Pancanaka. Salah satunya kemampuan kehidupan. Namun aku menambahkan beberapa amalan di dalamnya agar tidak aktif jika tidak sedang dalam keadaan genting. Seperti saat dirimu berada di ambang kehidupan. Tapi perlu kau ketahui kalau semua itu juga kehendak yang maha kuasa. Aku mempercayakan takdirmu padanya. Jika tidak bisa selamat, maka cincin tidak akan aktif. Sedangkan jika memang belum takdirmu, maka kau akan diselamatkan melalui cincin itu. Memang sedikit tidak masuk akal. Tapi jika ingin berbuat baik pada orang lain, tidak ada yang tidak mungkin baginya untuk memberikan keajaiban pada seseorang yang ingin membantu orang lain ke jalan yang benar. Aku tersenyum pada Eyang Sena. Aku percaya jika tidak ada yang tidak mungkin bagi Gusti Allah. Mendengarnya sedikit membuatku lega, tapi masih ada lagi yang ingin aku tanyakan padanya mengenai cerita yang dikatakan Patikolo. Aku penasaran apa benar keluarga Jayandaru seperti yang dikatakan Patikolo. Boleh aku bertanya satu hal lagi, Eyang? Kau akan tahu dengan sendirinya, Mahendra. Bukan aku yang akan memberitahumu semua itu, tapi akan ada yang memberitahu kebenarannya melalui orang-orang yang kau temui nanti. Tapi Eyang, percayalah, kalau semua ini sudah ditakdirkannya Maha Kuasa untukmu. Baiklah Eyang, aku mengerti dengan apa yang Eyang katakan. Terus sebarkan kebaikan, Mahendra. Semua itu akan kembali pada dirimu sendiri. Akan ada banyak orang-orang yang akan kau temukan nanti. Tuntun mereka ke jalan yang benar dan terangi setiap kegelapan yang kau hadapi. Aku selalu memperhatikanmu. Aku mengangguk sembari melempar senyum pada Eyang Sena. Meski masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, namun aku percaya kalau semua jawaban itu akan aku temukan di setiap perjalananku. Aku senang bisa bertemu dengan Eyang Sena secara langsung. Aku yakin, meskipun keluarga Jayandaru memiliki sifat jelek, namun Eyang Sena pasti memiliki tujuan yang begitu mulia. Tapi masih ada satu hal yang membuatku bingung. Oh iya Eyang, lalu bagaimana cara aku kembali? Pejamkan matamu, Mahendra. Aku mengikuti perkataannya untuk memejamkan mata. Eyang Sena menggapai kepalaku lalu mengelus kepalaku dengan lembut. Perlahan sentuhannya mulai menghilang. Dengan spontan aku membuka mata lebar menghadap langit-langit sebuah bangunan candi. Ini tempat terakhir di mana aku kehilangan kesadaran. Tanganku bergerak secara refleks meraba bagian perut yang sebelumnya terkoyak oleh serangan mematikan dari Patikolo. Ajaib, tidak ada jejak luka. Hanya sisa sobekan pada kain bajuku yang menjadi saksi bisu peristiwa itu. Kulitku utuh seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku mulai berdiri melihat sekeliling bangunan, namun aku tidak menemukan keberadaan Patikolo. Tiba-tiba sebuah lonjakan energi hitam mulai terasa asalnya dari luar bangunan. Aku dapat merasakan keberadaan Patikolo di sana. Gawat, Aswan dan yang lainnya pasti sedang berhadapan dengan Patikolo. Aku harus cepat ke sana. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera menuju tempat Patikolo berada.
Tidak membutuhkan waktu lama untuk aku sampai di tempat mereka. Entah mengapa ajian Wiraga Kencana terasa berbeda. Kali ini terasa begitu cepat dari sebelumnya. Aku juga merasa ada yang aneh dari tubuhku. Stamina dan energi batinku terasa meningkat akibat kebangkitan cincin Pancasona. Kulihat dari kejauhan Aswan, Suko dan Arlingga sedang menahan sesuatu. Sedangkan Patikolo melayang di udara sembari menertawakan mereka. Ia juga membawa tombak Madusena milikku. Mereka bertiga terlihat seperti sudah kehabisan tenaga. Jika tidak, pasti mereka akan terus bertarung dengan Patikolo. Terutama Aswan yang tidak pernah menyerah meski level musuhnya jauh berada di atasnya. Tiba-tiba gelombang energi hitam meledak dari benda yang mereka bertiga tahan hingga Aswan, Suko dan Arlingga terpental. Keris jagal mayit. Keris itu mengambang di udara berada tepat di hadapan Patikolo. Sebuah mantra membuat ujung dari keris jagal mayit seketika mengarah ke arah Aswan, Suko dan Arlingga. Ini adalah akhir dari kalian semua. Aku akan menjadikan kalian salah satu dari mayat hidup pasukanku. Lebih baik aku melebur menjadi abu dibanding menjadi anak buahmu, Patikolo. Baiklah kalau begitu, aku akan mulai darimu. Melihat situasi yang semakin tegang, aku berjalan ke arah mereka sembari membaca sebuah amalan. Cincin Pancasona di jariku mulai bersinar dengan cahaya putih yang terang. Tombak Madusena yang berada di tangan Patikolo tiba-tiba bergetar. Batu panca putih yang terletak di tengah tombak itu bereaksi, memancarkan sinar putih yang serupa dengan cincin Pancasona. Ada apa dengan tombak ini? Kenapa terasa panas sekali? Mas, tombak Madusena bergetar dan bercahaya. Apa yang sedang terjadi? Ada yang memanggil tombak itu, Suko. Siapa yang memanggilnya, Mas? Saat ini hanya satu orang yang bisa memanggilnya. Mata Suko terbelalak seakan-akan dia telah memahami maksud Aswan. Apa mungkin Mas Sena? Di sisi lain, Patikolo berjuang keras untuk menguasai tombak Madusena dengan ilmu batinnya. Namun upayanya sia-sia. Tombak itu semakin bersinar terang seolah-olah menolak segala kekuatan gelap Patikolo. Bahkan semakin kuat cahayanya seakan menanggapi panggilan dari kekuatan suci. Patikolo mulai melantunkan mantra dengan nada yang lebih dalam dan bergetar, berusaha menandingi kekuatan cahaya tersebut. Awan gelap berkumpul di langit, angin berhembus kencang menambah ketegangan. Namun upaya Patikolo terlihat semakin sia-sia di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa mengendalikannya? Patikolo mulai panik karena rasa panas yang diciptakan dari cahaya batu pancanaga putih. Dirinya berusaha menggapai keris jagal mayit untuk meningkatkan kekuatannya. Namun sebelum jari-jarinya sempat menyentuh gagang keris, tombak Madusena semakin bergetar dan bercahaya, membuat tangan Patikolo terbakar hingga menjadi abu. Patikolo yang selama ini percaya diri dengan ilmu hitam dan kekuatan gelapnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan suci yang luar biasa dari tombak Madusena. Apa ini? Aku baru pertama kali merasakan energi putih sebesar ini. Keheranannya bukan kepalang ketika menyaksikan bagaimana energi putih murni tersebut tidak hanya menolak, tapi juga membalikan serangan gelapnya. Tangan yang terbakar menjadi abu adalah bukti nyata dari kekuatan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Membuatnya bingung dan ketakutan. Dalam keadaan terpukul, Patikolo hanya bisa menyaksikan tombak Madusena yang kini melayang di udara. Menjauh sejenak sebelum akhirnya berbalik arah mengarah dengan kecepatan tinggi ke keris jagal mayit. Saat itu ketegangan mencapai puncaknya. Semua mata tertuju pada pertemuan kedua pusaka itu. Ketika tombak Madusena dan keris jagal mayit akhirnya bertabrakan, ledakan cahaya putih menyilaukan memenuhi area tersebut. Energi putih dari tombak dan energi hitam dari keris bertemu dalam benturan dahsyat, menghasilkan gelombang kejut yang mengguncang tanah di sekitarnya. Benturan antara kebaikan dan kejahatan, cahaya dan kegelapan, menciptakan efek yang luar biasa. Cahaya putih tombak Madusena menyerap dan mengalahkan energi hitam keris jagal mayit, menunjukkan keunggulan kekuatan yang murni. Tidak mungkin. Keris jagal mayit dikalahkan.
Patikolo hanya bisa menyaksikan dengan rasa terkejut yang mendalam saat tombak Madusena memenangkan bentrokan tersebut, menyebabkan keris jagal mayit terpental kuat menuju ke arahku. Yang diikuti oleh tombak Madusena, semua yang hadir di tempat kejadian terperangah. Bukan hanya karena pertarungan antara dua pusaka yang luar biasa, tetapi juga oleh kemunculanku yang menjadi titik balik dalam pertarungan ini. Mas Sena, Aswan, Suko, dan Arlingga tersenyum lega. Wajah mereka yang tadinya tegang kini berseri-seri melihat aku berdiri tanpa cacat di hadapan mereka. Ketegangan yang sempat melanda hati mereka nampaknya telah terhapus oleh kehadiranku. Namun tidak dengan Patikolo yang tampaknya masih tenggelam dalam kebingungan dan ketidakpercayaan. kau bagaimana mungkin? Aku yang telah menyerang titik vitalmu. Bagaimana kau bisa berdiri di sini seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Cahaya tombak Madusena perlahan meredup saat kembali ke tanganku. Seakan berkomunikasi dalam bahasa tanpa kata, memberitahuku bahwa perannya untuk saat ini telah selesai. Aku membungkuk mengambil keris jagal mayit yang tergeletak di tanah, lalu segera beranjak menuju Aswan, Suko, dan Arlingga. Aku dapat melihat rasa kekhawatiran yang terukir jelas di wajah mereka. Kamu gak apa-apa, Mantra? Kekuatanmu begitu berbeda. Perut Mas Sena yang terkena serangan Patikolo bagaimana? Aku baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir lagi. Sekarang lebih baik kalian istirahat saja. Biar aku yang akan mengakhiri semua ini. Mereka mengangguk, wajah mereka menunjukkan kepercayaan yang mendalam, lalu perlahan menjauh, membiarkan aku menghadapi Patikolo sendirian. Mataku bertemu dengan mata Patikolo. Dari dalam tatapannya aku bisa melihat campuran dari kebingungan dan kemarahan. Dia seperti kehilangan kata-kata, sebuah kondisi yang jarang terjadi pada seseorang sekuat dia. Ada apa, Patikolo? Mengapa kau memasang wajah seperti itu? Apa kau terkejut karena takdir yang kau maksud itu terbantahkan? Bagaimana mungkin kau bisa pulih kembali? Setiap makhluk di dunia ini berjalan di atas garis takdir yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Takdirku untuk berada di sini, melawanmu, bukanlah kebetulan atau keberuntungan semata. Ini adalah rencana yang lebih besar dari pemahaman. Satu takdir yang sudah ditakar oleh kekuatan yang jauh melampaui. Dengan semua kekuatanmu, kau tidak lebih dari pion dalam permainan yang tidak dirimu mengerti. Kau telah memilih jalan kegelapan, bersekutu dengan kekuatan yang kau kira akan memberimu kekuasaan. Perlu kau ingat, tidak ada setan terkutuk atau kekuatan gelap yang dapat menentukan takdir. Hanya Yang Maha Kuasa, pencipta dari segala yang ada dan tidak ada, yang berhak atas takdir seseorang. Patikolo wajahnya menegang, matanya yang sebelumnya penuh dengan api kemarahan kini berkilau dengan campuran rasa tidak percaya dan frustasi. Kedikdayaannya yang selama ini dianggap tidak terbantahkan kini dihadapkan pada tantangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Aku telah mengubah nasib banyak jiwa, merenggut dan memberi kehidupan sesuka hati. Takdir hanyalah mainan di tanganku. Kau dengan segala keberuntunganmu berpikir bisa mengajarkanku tentang takdir. Mengubah nasib seseorang dengan tindakan jahat bukanlah menentukan takdir, Patikolo. Itu adalah keangkuhan. Kau mungkin merasa sebagai pemegang kendali, tapi sebenarnya kau hanyalah boneka dari kegelapan yang kau pilih. Kau bukanlah penentu takdir. Kau hanyalah pengikut dari jalan yang salah. Wajah Patikolo memerah, otot-otot di lehernya menegang, sebuah gambaran dari amarah yang memuncak. Keberanianmu akan membawamu pada kehancuran, bocah. Kekuatanmu tidak peduli sebesar apapun, tidak akan pernah mengalahkan kegelapanku. Aku adalah tuan dari kekuatan ini. Dan aku akan menunjukkan padamu bahwa takdir bisa diubah, bisa dibentuk menurut keinginan. Tidak, Patikolo. Kekuatan sejati tidak datang dari kegelapan atau kekuatan yang kau sebarkan. Kekuatan itu datang dari keberanian untuk berdiri di sisi kebenaran.
untuk memegang teguh pada apa yang benar dan adil. Kau mungkin tidak mengerti sekarang, tapi pada akhirnya kegelapan selalu kalah oleh cahaya, dan itulah takdir sejati. Patikolo tampak terpukul oleh kata-kataku walaupun dia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Ada getaran tidak pasti dalam pandangannya seakan-akan untuk pertama kalinya. Dia meragukan kekuatan yang selama ini dia banggakan. Namun keangkuhannya tidak memperbolehkan dia untuk menerima kebenaran itu. Memicu kemarahannya lebih besar lagi. Aku akan menunjukkan padamu bahwa akulah pembentuk takdir, dan takdirmu adalah untuk kalah di tanganku. Tantangan itu terpampang jelas sebuah pertarungan antara dua kekuatan dan dua keyakinan yang tidak hanya akan menentukan nasib kami berdua, tetapi juga akan menjadi bukti dari kekuatan takdir yang sejati. Dengan amarah yang memuncak, Patikolo mengucapkan mantra dengan suara yang menggema, seolah-olah mengundang kekuatan gelap yang lebih besar. Keris jagal mayit bergetar, seolah merespon mantra yang diucapkan oleh Patikolo. Namun dengan ketenangan batin yang kini mengalir dalam diriku, aku merentangkan tangan, memfokuskan energi yang bersih dan murni, menetralkan getaran keris tersebut. Keris itu kembali tenang seakan-akan kekuatan jahat di dalamnya telah diredam. Patikolo terkejut. Matanya melebar tak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang, apalagi Mahendra, mampu menaklukkan keris jagal mayit. Bagaimana mungkin? Ucapan Patikolo seakan-akan tercekat di tenggorokannya. Tidak membuang waktu, dengan amarah yang semakin memuncak, Patikolo melancarkan serangan. Kukunya yang telah diperkuat dengan kekuatan magis menembus udara dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan. Setiap pukulannya mampu membelah batuan candi di sekitarnya, menciptakan suara retak yang menggema. Akan aku pisahkan seluruh tubuhmu. Namun aku dengan kekuatanku yang baru, bergerak dengan kecepatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku dapat merasakan setiap gerakan Patikolo seolah-olah waktu berjalan lebih lambat di sekitarku. Dengan mudah aku menghindari setiap serangan yang dilancarkan. Langkahku ringan dan cepat seakan-akan aku berdansa dengan langit. Kenapa aku tidak bisa mengenainya? Kecepatan dan ketepatan gerakanku tampaknya membuat Patikolo semakin frustasi. Serangannya yang sebelumnya terlihat tidak terelakkan kini tidak lebih dari usaha sia-sia untuk menjangkau bayangan. Menemukan celah di antara serangan ganas Patikolo, aku segera mengambil kesempatan dengan tombak Madusena di tanganku. Aku meluncurkan diri ke depan, menancapkannya tepat di perut Patikolo. Kejutan dan rasa sakit terpancar dari wajahnya seiring dengan cahaya tombak Madusena yang menembus tubuhnya. Tanpa memberinya kesempatan, aku menghantamnya dengan ajian Brajamusti. Serangan itu mengirim Patikolo terpental jauh, menabrak salah satu pilar bangunan yang megah, mengakibatkan pilar itu runtuh dan menghancurkan sebagian dari bangunan tersebut. Debu dan puing berserakan di udara, menciptakan suasana yang kaotik. Aswan, Suko, dan Arlingga yang mengamati dari kejauhan tampak takjub dan bingung dengan peningkatan kekuatanku yang signifikan. Mereka berbisik satu sama lain, bertanya-tanya bagaimana mungkin aku mendapatkan kekuatan sebesar itu dalam waktu yang begitu singkat. Patikolo yang tertimbun reruntuhan kembali bangkit dengan tombak Madusena yang masih menancap di perutnya. Kekuatanmu memang benar-benar sudah berbeda dari sebelumnya, tapi kau tetap tidak akan bisa melenyapkanku. Lagi-lagi kau mencoba menentukan takdirmu sendiri. Sudah kukatakan padamu sebelumnya, kalau kau bukanlah penentu takdir, jika yang kuasa menakdirkanmu untuk lenyap, maka kau akan lenyap saat ini juga. Coba saja kalau kau bisa melakukannya. Aku memfokuskan pikiran dan energiku memanggil kekuatan dari cincin Pancasona dan tombak Madusena. Dua pusaka yang kini bersinar terang menciptakan rasa panas pada tubuh Patikolo. Setelahnya aku membacakan ajian pengikat raga, tapi kali ini ajian tersebut berbeda dengan kebangkitan cincin Pancasona. Ajian itu mengambil bentuk yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Rantai besar bercahaya muncul dari dalam tanah, melilit dan mengikat tubuh Patikolo dengan erat.
Apa ini? Mengapa tubuhku tidak bisa kugerakkan? Rantai cahaya itu tidak hanya mengikat tubuh fisiknya, tapi juga kekuatan gaib yang dimilikinya, menghalangi setiap upaya untuk melawan atau melarikan diri. Patikolo kini terikat kuat oleh rantai tersebut, tidak mampu bergerak atau menggunakan ilmunya untuk membebaskan diri. Kekuatan gaib yang dahulu dia banggakan kini menjadi penjara yang membatasi setiap gerakannya. Akan aku akhiri sampai di sini, Patikolo. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Belum ada yang bisa melenyapkanku sampai saat ini. Aku tersenyum sinis padanya sembari menenteng keris jagal mayit untuk melakukan serangan terakhir menggunakan keris miliknya sendiri. Patikolo terperangah, wajahnya terlihat begitu panik. Dia sadar kalau aku tahu cara melenyapkannya, yaitu menggunakan keris jagal mayit itu sendiri. Tidak mungkin kalau kau mengetahuinya. Patikolo yang kini terikat oleh rantai cahaya tampak panik. Ketakutannya terlihat jelas di wajahnya, sebuah ekspresi yang belum pernah dilihat siapapun darinya sebelumnya. Dia merasakan keputusasaan yang mendalam, sebuah perasaan yang asing bagi dirinya, yang selama ini selalu berada di posisi kuasa. Bagaimana kau bisa tahu keris jagal mayit? Hanya sedikit yang mengetahui rahasia di balik keris ini. Banyak hal yang kau tidak ketahui tentangku, Patikolo. Dan ya, aku tahu cara mengalahkanmu. Keris ini akan menjadi akhir dari segala kejahatanmu. Patikolo mencoba meronta, tapi rantai cahaya mengikatnya terlalu kuat. Dia bisa merasakan akhir semakin dekat, rasa takut dan penyesalan memenuhi pikirannya. Dia yang selama ini mengira dirinya tidak terkalahkan, kini berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Aku berdiri di hadapannya, keris jagal mayit di tangan menatapnya langsung ke dalam mata. Ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, Patikolo. Ini tentang mengakhiri penderitaan yang sudah terlalu lama kau sebarkan. Tidak mungkin aku dikalahkan oleh bocah sepertimu. Aku menatap lurus ke dalam mata Patikolo yang penuh ketakutan. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara angin lembut menembus keheningan, seolah menjadi saksi atas detik-detik penentuan ini. Inilah yang namanya rasa takut, Patikolo. Rasa takut yang selama ini kau biarkan menguasai hati banyak orang. Rasa takut yang kau sebarkan demi kekuasaanmu yang sesat. Sekarang kau merasakannya sendiri. Rasa takut yang sama yang kau paksa mereka rasakan. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam benak Patikolo, mengharapkan ia memahami besarnya kesalahannya. Sekalipun di detik-detik terakhir ini, orang yang kau korbankan hanya demi kekuasaan. Mereka memiliki keluarga, mimpi dan harapan. Kau merenggut semua itu dari mereka tanpa belas kasihan, tanpa pertimbangan. Sekarang saatnya kau merasakan akibat dari perbuatanmu sendiri. Rantai cahaya yang mengikatnya semakin mengencang, seolah-olah menegaskan setiap kata yang keluar dari mulutku. Mata Patikolo bergerak gelisah, mencari-cari celah untuk meloloskan diri, namun sia-sia. Sudah tidak ada jalan keluar bagi dia. Ku pegang erat keris jagal mayit, merasakan berat tanggung jawab yang kini ada di pundakku. Ini bukan hanya tentang mengakhiri satu nyawa, tapi juga tentang membawa kembali keadilan dan ketenangan bagi banyak jiwa yang telah lama terganggu. Dengan nafas yang dalam, aku mengambil langkah terakhir mendekati Patikolo. Keris masih siap di tangan. Ini akhir dari tiranimu, Patikolo. Semoga ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang berniat mengikuti jejakmu. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan dan penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan. Tanpa ragu lagi, dengan satu gerakan yang pasti dan penuh keyakinan, aku mengakhiri perjalanan Patikolo, menutup buku panjang dari kejahatannya dengan harapan bahwa ini akan membawa era baru. Keris jagal mayit aku tancapkan di jantungnya. Patikolo mengerang kesakitan dan terus meracau tidak jelas. Ini belum berakhir. Kegelapannya sesungguhnya akan hadir untuk menghasut orang-orang menuju jalan yang salah.
Mereka adalah makhluk terkutuk yang hampir setara dengan iblis. Akan lebih banyak lagi penderitaan di masa yang akan datang. Sementara keris jagal mayit berada di jantung Patikolo, aku mendengarkan kata-kata terakhirnya. Ancaman tentang kegelapan yang akan datang dan penderitaan yang lebih besar lagi mencoba meresap ke dalam hatiku, namun ketimbang menimbulkan ketakutan, kata-katanya justru mengukuhkan tekadku. Kau mungkin benar, Patikolo. Kegelapan dan kejahatan mungkin akan selalu mencari jalan untuk kembali dan menghasut. Namun kau lupa satu hal penting. Di dalam hati setiap manusia ada cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Sang Pencipta. Seberat apapun cobaan atau godaan, selama memegang erat pada kebaikan dan kepercayaan padanya, cahaya itu tidak akan pernah padam. Dan tidak sepertimu yang memilih jalan kegelapan. Ada banyak orang yang memilih untuk berjalan di bawah cahaya, membimbing orang lain ke arah yang sama, dan berjuang melawan kejahatan di setiap kesempatan. Aku mengambil nafas dalam, merasakan keris jagal mayit semakin menyerap sisa kekuatan yang ada pada Patikolo, mengakhiri hidupnya sekali dan untuk selamanya. Kau sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk menakut-nakuti atau mengancam. Sejarahmu berakhir di sini. Dan bagi kami yang tetap berdiri, kami akan terus berjuang dan memastikan bahwa cahaya kebaikan selalu menang melawan kegelapan. Alas Pitu, 7 sosok terkutuk, Segoro Gede dan Raden Mudrosena. Satu hari nanti mereka akan berkumpul, membentuk kekuatan yang lebih besar. Tujuannya tidak lain untuk membalas dendam, membawa bencana yang lebih besar dari apa yang pernah kau bayangkan. Saat kata-kata terakhirnya selesai, tubuh Patikolo akhirnya memudar menjadi debu, menandai akhir dari tiraninya. Keris jagal mayit juga ikut melebur bersama dirinya. Aku akan menghentikan mereka sebelum semua itu terjadi, Patikolo. Aku berpaling ke arah Suko, Aswan, dan Arlingga yang menatap dengan penuh kekaguman. Setelah kekalahan Patikolo, aku berdiri di tengah-tengah temanku, merasakan perpaduan antara kelegaan atas kemenangan. Suko, Aswan, dan Arlingga mendekatiku dengan tatapan penuh kekaguman, dan aku tidak bisa menahan senyuman ketika mereka meraihku dalam pelukan mereka. Mas Sena hebat. Suko, jangan keras-keras. Ini perutku. Perut Mas Sena kenapa? Maaf Mas, aku tidak bisa mengendalikan rasa senangku. Perutku lapar, Suko. Jangan keras-keras meluknya. Kirain masih sakit. Kamu hebat, Mahendra. Tapi dari mana kamu mendapatkan kekuatan sebesar itu? Benar. Energi batinmu meningkat begitu besar. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Indra? Cukup membingungkan, Wan. Intinya ini semua berkat Yang Maha Kuasa. Mungkin nanti aku akan ceritakan semuanya. Untuk saat ini lebih baik kita periksa keadaan Simba dan para pendekar yang bertarung terlebih dahulu. Aswan dan yang lainnya setuju. Kami segera beranjak untuk memastikan keadaan para pendekar dan Simba. Suasana yang tadinya dihiasi dengan suara pertempuran kini menjadi sunyi. Tidak ada lagi teriakan dan senjata yang beradu. Kami melihat keadaan para pendekar yang bertarung dengan mayat hidup. Beberapa dari mereka terluka parah, bahkan ada yang tidak selamat. Aku melihat wajah-wajah yang penuh dengan rasa sakit dan kelelahan, serta luka-luka di tubuh mereka. Ada yang duduk dengan kepala tertunduk, sementara yang lain terbaring di tanah dalam keadaan pingsan. Beruntung berkat bantuan dari Buto Jolo yang aku panggil, sebagian besar dari mereka masih bisa bertahan hidup. Aku melihat beberapa di antara mereka sedang diberi perawatan oleh rekan-rekan pendekar yang memiliki pengetahuan medis. Sementara yang lain sedang beristirahat di antara reruntuhan candi, mencoba memulihkan tenaga mereka setelah pertempuran yang sengit.
Aku melihat Buto Jolo duduk sila di tengah area pertempuran sembari memejamkan mata. Arlingga terlihat terkejut melihat keberadaan Buto itu. Raksasa apa itu? Tidak perlu khawatir, Lingga. Itu adalah temanku. Teman? Yang dikatakan Mas Sena itu benar, Lingga. Dia adalah Buto Jolo, teman Mas Sena. Hebat. Aku baru pertama kali melihat sosok seperti itu. Aku segera menghampiri Buto Jolo untuk berterima kasih sekaligus mengatakan kalau tugasnya sudah selesai. Buto Jolo membuka matanya yang besar menyadari kehadiranku. Sena, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, Yai. Terima kasih banyak sudah mau membantuku. Itu memang sudah menjadi tugasku, Sena. Buto Jolo berubah wujud menjadi sebuah bayangan lalu menyatu dengan bayanganku. Setelahnya kami beranjak menuju tempat Simba dan yang lainnya. Sepertinya mereka sudah sangat kelelahan, Dra. Simba, Mbah Harto, dan Mbak Seno terlihat duduk bersandar di reruntuhan candi. Wajah mereka terlihat lelah namun lega karena pertarungan telah berakhir. Sepertinya kehabisan tenaga akibat mengobati Simba, Wan. Wajah mereka terlihat lelah tapi juga lega karena pertarungan telah berakhir. Aku pun merasa lega melihat Simbahku sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, meskipun masih terlihat lemah. Sena, kenapa kamu terlihat begitu berbeda? Panjang ceritanya, Mbah. Nanti di rumah saja Sena ceritanya. Bagaimana keadaan Simba? Simba baik-baik saja, Sena. Buktinya hanya Simba yang tidak terlihat kelelahan dibanding Harto dan Seno. Mbah Harto dan Mbah Seno secara bersamaan menoleh ke arah Simba dengan memasang ekspresi kecut. Kami kelelahan karena mengobati lukamu. Wong tua iki emang benar-benar tidak tahu terima kasih. Lain kali tidak usah dibantu lagi, no. Wah, guyon aja nesunto. Setelah pertempuran panjang yang telah berakhir, suasana di antara kami dipenuhi oleh rasa lelah, luka, dan pengorbanan. Tragedi berdarah yang melanda telah menyisakan bekas yang mendalam. Namun dengan kekalahan Patikolo, tidak ada lagi sayembara kejam yang memakan tumbal para pendekar. Reruntuhan di sekitar kami menjadi saksi bisu atas keganasan yang telah terjadi. Sekaligus peringatan akan harga yang harus dibayar untuk kemenangan. Kami beranjak menuju lokasi portal gaib yang sebelumnya menjadi pintu masuk kami ke medan pertempuran ini. Langkah kami terasa sangat berat, setiap gerakan terbebani oleh rasa sakit dari luka dan kelelahan yang mendalam. Namun keinginan untuk kembali dan beristirahat memberikan kami kekuatan untuk terus melangkah. Sampai di tempat portal, Arlingga mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa energinya untuk membuka kembali portal tersebut. Namun karena kelelahan yang terlalu mendalam, usahanya tidak membuahkan hasil. Aku sudah tidak memiliki energi lagi untuk membuka portal. Lalu bagaimana kita keluar dari tempat ini? Mau tidak mau menunggu sampai tenagaku pulih kembali, atau seharusnya Mahendra tahu caranya. Aku mengambil langkah maju dengan sisa tenaga yang aku miliki. Aku mengeluarkan mustika lintang jaga dari saku dan menancapkannya ke tanah di tengah susunan batu kuno yang terletak di depan kami. Tidak lama setelah itu, gumpalan asap mulai terbentuk, perlahan-lahan membentuk sebuah pusaran yang luas. Dari pusaran asap tersebut, sebuah portal terbuka membentang lebar tanpa menunjukkan sebuah lorong gelap yang menjanjikan jalan kembali ke dunia kami. Satu persatu para pendekar yang masih tersisa mulai memasuki portal tersebut dengan langkah yang penuh kehati-hatian, namun dipenuhi dengan rasa lega. Rombongan kami yang dipimpin oleh Simba dan diikuti oleh Mbah Harto serta Mbah Seno juga bersiap-siap untuk melangkah masuk ke dalam portal. Kami saling membantu dan mendukung, perlahan melewati portal yang terbentuk dari gumpalan asap tersebut, meninggalkan di belakang kami reruntuhan dan kenangan pahit dari pertempuran yang telah kami lalui. Melintasi portal, kami dibawa kembali ke dunia kami, meninggalkan medan pertempuran yang telah menjadi bukti dari keberanian dan pengorbanan kami.
Kami kembali dengan bebannya lebih berat di hati, namun juga dengan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai dari keberanian, persahabatan, dan pengorbanan. Tidak akan ada lagi tragedi berdarah yang akan diadakan, dan meskipun luka serta kenangan akan selalu menjadi bagian dari kami juga membawa pulang harapan untuk masa depan yang lebih baik, bebas dari tirani dan kegelapan. Setelah melangkah keluar dari portal, kami disambut oleh udara segar yang membelai wajah. Kontras sekali dengan aroma darah dan debu pertempuran yang baru saja kami tinggalkan. Seorang pemimpin dari Padepokan Surya Kencana dengan wajah yang terlihat lelah namun lega mendekati kami. Terima kasih atas keberanian dan pengorbanan kalian. Padepokan Surya Kencana akan selalu mengingat jasa kalian. Jika kalian membutuhkan bantuan, terutama menghadapi masalah gaib, jangan ragu untuk menghubungi kami. Tak lama setelahnya, seorang pemimpin dari Padepokan Lembah Dewata mendekat. Kami berutang budi pada kalian. Kalian telah membawa cahaya ke dalam kegelapan. Ingatlah, Padepokan Lembah Dewata selalu siap membantu kalian dalam menghadapi tantangan yang datang. Satu persatu dari semua padepokan mengucapkan rasa terima kasihnya pada kami. Mereka juga menawari bantuan apabila kami menghadapi ancaman yang lebih besar. Aku dan yang lainnya merasa sedikit lega karena yang tadinya mereka seharusnya saling menjatuhkan, kini bersatu untuk mengalahkan kegelapan. Mungkin kelak aku juga membutuhkan bantuan mereka. Dari kejauhan kami melihat rombongan dari Geni Ireng yang beranjak pergi tanpa menemui kami terlebih dahulu. Mereka seperti bayangan yang hilang di telan kegelapan yang tersisa, meninggalkan kami dengan rasa penasaran, namun fokus kami kembali pada mereka yang hadir, menawarkan persahabatan dan bantuan. Di tengah suasana subuh yang masih agak gelap tapi sudah menjanjikan kehangatan matahari, para pendekar dari berbagai padepokan berbagi kata-kata kehangatan dan persaudaraan. Meskipun tubuh kami lelah dan luka masih terasa, rasa syukur dan harapan mengisi hati kami. Langit yang semakin terang menjadi simbol dari awal baru dan persatuan baru antara kami. Sebuah ikatan yang terbentuk di tengah kegelapan dan akan terus bertahan di bawah cahaya fajar baru. Sesampainya kami di warung Mbah Tejo, dua orang pria berlari ke arah kami sembari masih menggenggam singkong goreng di tangannya. Akhirnya kalian kembali juga. Aku sampai lapar gara-gara khawatir lo. Iya, aku juga sampai lapar lo. Kalian berdua gak usah khawatir juga, udah lapar terus. Mbah Aryo, orang nyasar toh Mbah? Tanpa menjawab pertanyaan Kuncoro, si Mbah melayangkan kepalan tangannya ke arah ubun-ubun Kuncoro. Piye sih Mbah, wong aku cuma nanya kok. Memangnya kamu kira aku sudah pikun toh? Lah wong biasanya juga gitu. Kami hanya bisa tersenyum melihat Kuncoro dan Reza. Entah mengapa kalau ada mereka rasanya ingin selalu tersenyum, meskipun terkadang tingkahnya di luar nalar manusia normal. Kalian berhasil mengakhiri sayembara jagal mayit. Alhamdulillah kami berhasil, Mbah. Syukurlah, berarti tidak ada lagi korban yang berjatuhan karena sayembara terkutuk itu. Mbah Tejo merasa lega karena kami sudah menghentikan sayembara terkutuk itu. Tidak akan ada lagi warga desa yang akan tewas mengenaskan seperti sebelumnya. Ayo kita istirahat dulu di warung. Kalian pasti lelah. Kebetulan Wulan baru saja selesai goreng singkong. Warung Mbah Tejo itu sederhana namun penuh dengan kehangatan dan cerita. Dinding bambu yang telah menguning oleh waktu menambah nuansa kekeluargaan yang erat di antara kami. Senyum tergurat jelas dari wajah masing-masing, sebuah tanda lega dan kepuasan setelah pertarungan panjang kami. Arlingga terlihat berbincang akrab dengan Wulan yang sibuk menyiapkan singkong goreng untuk kami. Mbah Tejo dan Simba sementara itu tampak tenggelam dalam perbincangan serius namun santai. Sesekali terdengar tawa mereka berpadu dengan suara gemericik air dari sumur tua di belakang warung. Mbah Arto dan Mbah Seno dengan langkah yang berat namun penuh tujuan pergi untuk memenuhi janji mengunjungi makam orang tua Mbah Tejo. Kesetiaan dan kehormatan mereka terhadap sejarah dan kenangan menjadikan langkah mereka semakin berarti.
Suko, Aswan, Reza, dan Kuncoro tampaknya menjadi pusat keceriaan. Lawakan Kuncoro dan Reza yang sesekali terdengar membuat semuanya tidak bisa menahan tawa. Bahkan dalam kelelahan dan luka yang masih terasa, mereka seperti magnet menarik tawa dan senyum dari setiap orang di warung itu. Warga desa juga tidak ketinggalan memberikan sambutan hangat. Mereka datang satu persatu membawa berbagai macam makanan untuk mengisi perut kami yang sudah terlalu lama hanya berisi kecemasan dan adrenalin. Keramahan dan kebersamaan mereka menjadi pengingat kuat bahwa apa yang kami perjuangkan benar-benar berarti. Duduk di kursi bambu, aku menatap ke arah langit yang kini sudah disinari matahari. Kelegaan dan rasa syukur memenuhi dada. Bertemu dengan Eyang Sena telah membuka mataku pada banyak hal. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, namun aku yakin ada alasan lain di balik pengembaraan Eyang Sena. Selain menyebarkan agama yang kami anut, ada benang merah yang belum terlihat sekarang. Tapi aku yakin satu saat akan tersusun menjadi satu, mengungkapkan kisah yang lebih besar dari yang bisa aku bayangkan. Ngelamun aja. Ayo gabung. Makanan udah disiapin Wulan tuh. Terlihat beberapa piring dengan lauk pauk dan bakul berisi nasi yang diberikan warga sudah tersusun rapi. Reza, Kuncoro, Suko, dan Arlingga menyuruhku untuk gabung. Aku tidak bisa menolaknya dan langsung beranjak bergabung dengan mereka. Setelah ini, kita langsung pulang, Dra. Kita ke desa Loro Sukmo dulu. Ada yang harus kita temui di sana. Lalu, kalian gimana? Aku akan pulang bersama Mbah Seno. Kami ada urusan lain di satu tempat. Aku ikut Mbah Harto aja, Mas. Kami akan langsung menuju Padepokan. Akan ada latih tanding dengan Padepokan desa sebelah soalnya. Setelah menikmati hidangannya disiapkan dengan penuh kehangatan oleh Wulan dan warga desa, kami merasa energi kami kembali pulih. Tawa dan canda mengiringi setiap suapan, membuat momen tersebut menjadi sangat berharga. Meskipun perjuangan kami belum sepenuhnya selesai, namun kebersamaan ini seperti oasis di tengah padang pasir. Selesai makan, kami semua berdiri di depan gapura desa Lembah Wetan, tempat di mana segala cerita bermula dan kini sejenak akan berpisah. Cahaya matahari yang kian terang semakin menambah kehangatan suasana perpisahan kami. Arlingga dengan senyum yang lebar dan mata yang berbinar menghampiri satu persatu dari kami. Aku benar-benar senang karena telah diberi kesempatan untuk bertarung bersama kalian. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Kita pasti akan bertemu dan bertarung bersama lagi, Arlingga. Arlingga kemudian berpaling ke Suko. Jaga diri dan jangan lupa latih tandingnya. Aku yakin kau akan membawa nama padepokanmu menjadi lebih harum. Suko hanya mengangguk dengan senyum kecil yang menghiasi wajahnya penuh dengan keteguhan. Kami juga berterima kasih pada Mbah Tejo, Wulan, dan warga desa yang sudah repot untuk menjamu kami. Aku senang kehidupanku selalu dikelilingi oleh orang-orang baik seperti mereka. Dengan hati yang lebih ringan namun penuh dengan tekad, kami berpisah di depan gapura desa Lembah Wetan. Arlingga, Suko, dan para pendekar lainnya berangkat ke arah yang berbeda. Sementara aku, Aswan, Simbah, Kuncoro, dan Reza melangkah menuju desa Loro Sukmo. Ketika kami sampai di depan gapura desa yang megah berdiri dengan tulisan Desa Loro Sukmo terukir dengan indah, kami semua berhenti sejenak. Simbah yang selama perjalanan ini hanya diam, kini terdiam lebih lama memandangi gapura itu dengan tatapan yang dalam. Wajahnya yang biasanya tegar dan penuh dengan ketenangan kini terlihat sedikit menunjukkan kesedihan. Ada rasa nostalgia yang tampak dari ekspresinya, seolah gapura itu mengingatkannya pada kenangan lama yang masih tersimpan di hatinya. Kami berjalan melalui lorong desa yang dipenuhi dengan deretan rumah tradisional menuju rumah Ki Ageng Sutawijaya. Di sepanjang perjalanan, Simbah memperhatikan keadaan desa Loro Sukmo saat ini. Dan tepat melewati sebuah rumah kosong yang sudah dipenuhi semak belukar, Simbah berhenti melangkah dan memandang ke arah rumah tersebut. Ada apa, Mbah? Tidak, sudah kita jalan lagi. Aku dan Aswan saling pandang, entah itu rumah siapa dan ada apa.
Tapi melihat raut wajah Simba yang terlihat sedih membuat kami bertanya-tanya. Mungkin di rumah akan kami tanyakan tentang rumah tersebut. Sesampainya di rumah Ki Ageng, aku mengetuk pintu sembari mengucapkan salam. Ketika Ki Ageng muncul dari dalam rumahnya dan melihat Simba, dia terpaku. Ekspresinya berubah seolah-olah ada kenangan yang langsung muncul di benaknya saat melihat Simba. Matanya memandang dalam ke arah Simba mencari sesuatu dari wajah itu. Aryasena, apa itu kau? Benar Suta, ini aku Aryasena Jayandaru. Ki Ageng segera memeluk dirinya dengan erat layaknya seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Dalam pelukan yang hangat dan erat antara Ki Ageng dan Simba, terasa ada aliran energi yang mengalir menghubungkan dua jiwa yang lama terpisah. Suasana di ruangan itu sejenak menjadi sangat emosional, diisi dengan keheningan yang mendalam. Ki Ageng dan Simba tampaknya menyimpan banyak kenangan kelam yang belum terungkap sepenuhnya. Maafkan aku Arya, dulu aku tidak bisa membantumu. Sudahlah Suta, tidak perlu kau ingat-ingat lagi masalah itu. Mata Ki Ageng berkaca-kaca menatap Simba dengan perasaan campur aduk. Ada kegembiraan, penyesalan dan haru yang menyelimuti. Waktu memang tidak bisa kita kembalikan Arya. Namun pertemuan ini sungguh memberikan harapan baru bagiku. Ya, hidup terus berjalan Suta. Kita hanya bisa belajar dari masa lalu dan berusaha membuat masa depan menjadi lebih baik. Perasaan mereka berdua seperti menyimpan kenangan kelam yang hanya mereka yang tahu. Mereka berdua telah melalui banyak hal bersama. Beberapa di antaranya mungkin adalah momen yang ingin mereka lupakan tapi tidak bisa. Apa kalian kesini ingin berkunjung ke makam orang tua Sri Maharani? Iya Ki, tapi tidak cuma itu saja. Aku sudah janji pada siluman buaya putih penunggu sendang untuk bertemu dengannya lagi. Baiklah kalau begitu, ayo aku antar kalian. Tidak perlu Ki. Dia hanya menginginkan kami bertiga yang ke sana. Loh, memangnya kenapa Sena? Ini berhubungan dengan keluarga kami Ki. Baiklah kalau begitu, aku tidak bisa melarang kalian. Terima kasih banyak Ki. Kami titip dua teman kami ya Ki. Kalau minta makan, kasih aja gabah kering. Wah Semi, kamu kira kumprit toh? Setelah menitipkan Reza dan Kuncoro, kami pun berpamitan dengan Ki Ageng, meninggalkan rumahnya menuju ke Sendang Loro Sukmo. Dengan harapan dan doa di hati kami, berharap bertemu dengan Aji Boyo akan membuka jalan baru dalam perjalanan kami. Sesampainya di Sendang Loro Sukmo, aura mistis dan kedamaian langsung menyelimuti kami di tengah kesunyian yang hanya dipecahkan oleh desau angin yang berhembus lembut. Dua makam yang sudah lama berdiri di sana berdampingan dalam kesederhanaan, namun penuh dengan kehormatan. Simba langkahnya terhenti sejenak saat matanya tertuju pada dua makam tersebut. Dari raut wajahnya terlihat jelas ada perasaan yang mendalam dan kompleks. Campuran antara kesedihan, kehilangan, dan rasa hormat. Matanya memandang dalam ke arah makam seolah-olah sedang berkomunikasi tanpa kata. Aku meraih tangan Simba mencoba memberikan dukungan dengan lembut. Aku mengajaknya menghampiri makam. Simba mengangguk pelan membiarkan dirinya dibawa mendekat. Aswa dan aku bekerja sama merapikan area sekitar makam, membersihkan daun-daun kering dan membersihkan semak belukar yang menutupi makam. Simba berkaca-kaca melihat kedua makam yang sudah lama tidak ia kunjungi. Bukan tanpa sebab itu karena dirinya tidak ingin mengingat masa lalu kelam bersama Uti dulu. Ada sebuah janji untuk Simba tidak kembali ke desa Loro Sukmo. Namun karena ada hal penting yang ingin disampaikan Ki Aji Boyo, dan lagi pula sudah puluhan tahun berlalu, aku memaksa Simba untuk ikut denganku menuju ke tempat ini. Setelah membersihkan makam dan mengirim doa untuk kedua orang tua Uti, kami beranjak menuju tepi Sendang Loro Sukmo lalu mengambil posisi duduk bersila untuk menemui Ki Aji Boyo.
Akhirnya kalian bertiga datang juga. Pertarungan kalian benar-benar hebat, terutama kau Mahendra. Aku tidak menyangka cincin itu kembali bangkit di saat terakhir. Ki Haji Boyo, sudah lama sekali semenjak terakhir kali kita bertemu, Haji Boyo. Kau benar, Arya Sena. Sayangnya kau sudah semakin tua. Jika tidak, aku akan mengajakmu untuk bertarung ulang. Jika itu terjadi, hasilnya akan tetap sama, Haji Boyo. aku dan Aswan hanya bisa saling pandang melihat mereka. Entah apa yang sudah terjadi pada mereka berdua. Sepertinya ada sebuah kejadian yang tidak terlupakan antara mereka berdua. Lalu untuk apa dirimu menyuruh kami ke sini? Ki Haji Boyo dengan langkah mantap mengajak kami untuk duduk di bawah pohon beringin yang rindang tak jauh dari Sendang Loro Sukmo. Aura mistis yang khas dari tempat ini semakin terasa saat kami mendekati pohon besar tersebut, di mana suara dedaunan yang berbisik ditiup angin seakan menyampaikan kisah-kisah kuno yang belum terungkap. Kami bertiga, Simba, aku dan Aswan duduk bersila di bawah naungan pohon beringin tersebut, menatap Ki Haji Boyo dengan pandangan yang penuh perhatian. Ki Haji Boyo dengan tatapan yang tajam namun penuh kebijaksanaan, mulai menyampaikan tujuannya mengundang kami ke tempat ini dengan nada yang serius. Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang terkenal akan kekejamannya. Raja dari kerajaan tersebut dikenal sangat kejam dan tidak segan-segan untuk mengambil nyawa orang lain. Ia juga merupakan pengikut ilmu hitam yang taat, selalu meminta tumbal untuk ritual-ritualnya. Ki Haji Boyo berhenti sejenak seolah memberi kesempatan pada kami untuk mencerna informasi yang baru saja disampaikan. Trajaya Daru adalah salah satu sekutu dari kerajaan tersebut. Semua orang segan dengan Trajaya Daru karena ilmu batinnya yang kuat. Mereka bekerja sama bertujuan untuk memperebutkan kekuasaan. Kami saling pandang mencoba mencerna kisah yang baru saja kami dengar. Simba terlihat juga baru mengetahui cerita ini. Ekspresi wajahnya mencerminkan rasa ingin tahu yang mendalam. Namun bagi aku, cerita ini mengundang rasa terkejut karena hampir sama dengan yang pernah diceritakan oleh Patikolo padaku. Sebagai tanda persahabatan antara kedua kekuatan besar itu, anak dari pemimpin Trajaya Daru menikah dengan sang raja. Ki Haji Boyo dengan suara yang semakin serius dan mendalam melanjutkan ceritanya, menarik perhatian kami sepenuhnya. Pada satu hari di saat kerajaan sedang terlibat dalam sebuah pertempuran besar, istri sang raja melahirkan anak kembar. Di saat itulah sang raja mendapatkan wangsit bahwa salah satu dari anak itu akan meruntuhkan kekuasaan yang telah ia bangun dengan susah payah dan akan menyebarkan agama yang suci. Anak itu akan menghentikan semua ritual-ritual penyembahan pada setan terkutuk dan meluruskan orang-orang dari jalan yang salah. Karena tidak ingin kekuasaannya runtuh, sang raja kemudian memutuskan untuk membuang kedua anak itu. Ia diberi petunjuk untuk membuang mereka di tempat yang berbeda dengan harapan nantinya salah satu dari mereka akan melanjutkan tekadnya. Salah satu anak ditinggalkan di tengah hutan belantara, tempat yang liar dan penuh dengan bahaya. Sedangkan anak yang lain, ia menitipkannya pada temannya dari kerajaan Segoro Gede, sebuah kerajaan yang terkenal akan kekuatan hitamnya. Berharap kalau anak itulah yang akan membalas semua dendam sang raja. Kisah yang disampaikan Ki Haji Boyo menyisakan getaran di udara, membuat kami merenung dalam-dalam. Simba menghubungkan cerita ini dengan masa lalunya yang mungkin selama ini tersembunyi dari pengetahuannya. Aku dan Aswan saling pandang bertanya-tanya bagaimana kisah lama ini berkaitan dengan perjalanan kami sekarang. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Ki?
Dan siapa dua anak itu? Mereka menatap Ki Aji Boyo dengan tatapan yang penuh perhatian. Rasa ingin tahu mereka terhadap identitas kedua anak tersebut hampir tidak terbendung. Lingkup sekitar tampak terhenti bergerak, angin pun seakan menahan nafasnya menunggu momen penting ini. Ki Aji Boyo merasakan beratnya momen tersebut, mengambil nafas dalam-dalam, seolah mempersiapkan diri untuk mengungkapkan sebuah rahasia yang telah lama terpendam. Suasana tegang menyelimuti mereka, sebuah keheningan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di persimpangan takdir. Anak-anak yang ditinggalkan itu, mereka adalah Senapati Jayandaru dan Raden Mutrosena Jayandaru. Sekian dan terima kasih buat Story yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Dan nantikan special chapter dari sequel Antasena Mahendra.